Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Anissa Tulsiana dengan NIM 24014. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum Jarkom, yaitu tentang membangun jaringan switch dan router. Nah, di langkah pertama ini kita akan membuat topologinya. Yang pertama, ada PCA ditaruh di sebelah sini. Yaitu yang kita butuhin adalah satu router di sini, terus di sini, ini yang pilih yang nomor ini, terus kita taruh di sampingnya. Habis itu kita lihat lagi switch. Nah, dibutuhin satu switch Cisco 2960. Kita tarik di 2960. Ditaruh di sini. Nah, kita lihat lagi PCB sekarang. Tadi kan PCA, sekarang kita pilih di PCB. Kita atur juga namanya. PCA. Dan ini R1. Ini kita pilih RS1. Dan selanjutnya adalah PCB. Jika sudah, lanjut. Langkah pertama yaitu kabelkan jaringan mengikuti topologi. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam topologi yang dikabelkan jika diperlukan. Kita memakai connection, terus kita pilih di sini. Kita hubungkan yang pertama pakai kabel straight dari PCA, dari tarik dulu. Ya. Oke, lanjut. Kita memilih kabel straight tadi. Ya, di straight. Nah, kita pilih dari PCA, pilih di fase Ethernet 0, terus lanjut ke switch 1, terus pilih di Ethernet sama dengan F06 ya. Terus sama juga lakuin seperti tadi. Selanjutnya kita pilih dari switch 1 ke router 1. Kita pilih, terus kita pilih di fase Ethernet 05. Terus kita pilih di router. Di router kita pilih gigabit Ethernet 0/0/1. Dan jika sudah, lakukan hal yang sama juga lagi. Dari router ke PCB. Kita pilih gigabit Ethernet 0000 dan kita sambungkan ke PCB. Nah, sama juga yang di 00. Langkah selanjutnya yaitu inisiasi dan reload router dan switch. Di langkah kedua ini mengkonfigurasikan perangkat dan memastikan konektivitas. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan berikan IP statis ke interface PC. Nah, yang pertama adalah konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCA. Jadi kita pencet PCA, lalu kita desktop, kita pilih IP, dan di IP-nya adalah 192.168.1.3. Kita enter. Lalu di gateway-nya itu ada 192.168.1.1. Jika sudah, kita biarkan.
ke enter. Setelah itu, konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway dari PCB. Kita desktop, configuration, terus 192.168.0.3. Oke, sama seperti yang tadi, kita default gateway-nya itu kok salah default gateway. Iya bener li ya cut ya kalau dari Safik soalnya beda. Lanjut, kita default gateway-nya itu 192.168.1.0.1. Kita sudah lihatkan, kita akan X. Lanjut, yaitu ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Jadi kita ping dari PCA ke PCB. Kita ping samakan seperti IP tadi 192.168.1.0, soalnya kita ke PCB 3. Jika sudah, kita tunggu. Nah, di sini tertuliskan request timeout. Sini ada catatan, jika ping tidak berhasil, mungkin Windows Firewall perlu untuk dimatikan. Pertanyaannya, mengapa ping tidak berhasil? Karena kita ke PCA, ke PCB kita harus melalui dua ini dulu, S1 dan R1. Sedangkan di S1 dan R1 itu tidak diberi IP dan belum dikonfigurasikan serta belum diaktifkan. Jadi pesan dari PCA ke PCB itu gagal. Lanjut, di langkah kedua yaitu konfigurasikan router. Di yang kedua yaitu buka konsol dari router dan aktifkan modus privileged access. Kita masuk ke sini di router. Kita pencet CLI, kita enter, kita pilih no. Karena ada tampilan seperti ini, kita pilih no. Jika sudah, kita enter. Oke, kita ketik N, kita geser. Oke. Lanjut, berikan nama perangkat, masukkan modus configuration. Nah, kita ketik configuration, configure terminal. Yang kedua, berikan nama perangkat untuk router tersebut. Kita kasih misal R1. Nah, yang ketiga, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Nah, kita klik no IP. Enter. Berikan kelas sebagai password enkripsi privilege access. Jadi kita pencet enable secret class. Dan lanjut, berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Nah, di sini exit. Lanjut, berikan Cisco sebagai password FTY dan aktifkan login. Lain FTY 04 password login exit. Lanjut, yaitu lakukan enkripsi terhadap password plain text. Service password and encryption. Oke. Jika sudah, lanjut, yaitu buatlah satu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Kita ketik di sini banner mode. Kita bisa pakai dolar maupun pagar. Kita di sini pakai pagar. Dilarang jika bukan admin, dilarang akses. Kita tutup juga pagarnya. Lanjut, enter. Lanjut, konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router.
interface gigabit. Jangan lupa pakai huruf kapital. Terminal 0, 0, 0. Jika sudah, enter. Terus IP 192.168.1.0.1. Terus 255, 255, 255. Jika sudah, enter. Lanjut, no, shutdown. Lanjut, enter, exit. Jika sudah, lanjut, interface gigabit. Ya, lanjut. Terus IP address 192.168, terus 1.1, 255, 255, 255. Oke, bentar. Selanjutnya adalah sama no shutdown. Lagi, kita pilih exit. Oke. Jika sudah, kita lanjut. Konfigurasikan suatu deskripsi untuk setiap interface, mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Yang di sini adalah PC B, yang di sini. Terus yang selanjutnya, yang kedua tadi adalah PC A. Yang selanjutnya adalah aktifkan routing IPv6. IPv6 memasukkan perintah IPv6 unicast routing R1 config IPv6 unicast routing. IPv6 unicast routing. That interface gigabit. Maaf. Interface G 0, 0, 0. Jika sudah, kita enter. Maaf, interface gigabit ethernet 0, 0, 0. Lanjut, IP address. IPv6, karena kita mau copy ini. IPv6 address 2001 di DB8 kecil DB8, terus kita sama 2 acat, terus 21/6. Enter. Lanjut, exit. Terus lanjut, IP 6 address 2000 tuh sama DB8 ini 1.1.1.64 ini kurang 1. Enter. Lanjut, no shutdown, exit. Lanjut, yaitu simpan running configuration ini ke file startup configuration. Ini. Enter. Terus kita copy running config startup config. Ini jika sudah, kita enter. Kita lanjut, kita set jam pada router. Nah, di sini clock set sesuai jam kita. Di sini 21 Jangan lupa juga tanggalnya. Di sini tanggal 14 Oktober 2025. Kita enter. Lanjut, kita end. Terus write memory. Ini. Sudah, kita ping PC B dari jendela command prompt pada PC A. Kita X di sini, kita ping.
com, terus sana. Nah, oke, lagi kita coba lagi. Hasil. Di sini pertanyaannya, apakah ping berhasil? Berhasil karena di berhasil karena kedua interface yang G0 slice 00 dan G0 slice 001 sudah diberikan IP. Jadi mereka ini sudah berhasil karena sudah diaktifkan dan juga diberi IP address. Jadi sehingga PC A ngeping ke PC B itu berhasil. Terus Dulu benar. Kamu nggak nyebutin berhasil setelah router dikonfigurasi. Kamu langsung oh ya ya cut ya. ya berarti Betul. langsung Jawaban. jawaban. Di sini pertanyaannya apakah ping berhasil? Berhasil karena router itu sudah dikonfigurasikan sehingga kedua interface yaitu G0 strip 0 dan G0 slice 0 slice 1 itu diberikan IP address dan diaktifkan. Jadi tadi tuh udah diaktifkan dan diberi IP konfigurasi, udah dikonfigurasikan. Jadi dari PC A ke PC B bisa berhasil, bisa saling reply, saling bertemu. Sudah. Lanjut, yaitu langkah ketiga, konfigurasikan switch. Nah, dalam langkah ini Anda akan mengkonfigurasikan hostname, interface, VLAN, dan satu default gateway. Yang pertama, masuklah ke konsol dari switch dan enablekan modus privilege access. Sama seperti tadi, kita masuk di switch 1, kita pilih kita pilih enter. Jika sudah masuk, kita ketikkan enable. Jika sudah konfigur, terminal. Oke, ini geser dulu. Nah, sudah. Kita berikan nama perangkat pada switch tersebut sama seperti di router tadi, kita hostname R1. Nah, di sini sebelum konfigurasi switch, disuruh ini cut ya. Sebelum dikonfigurasi di modul, kita disuruh gunakan perintah berikut untuk memberi template dual IP4 dan IP6 sebagai template SDM default. Jadi di sini SDM prefer dual IPv4 and IP jika sudah, kita enter terus ke N. Sebentar. Maaf, di sini ada kesalahan. Bentar. Lanjut. Di sini kita N. Enter lagi. Lanjut. Reload. Nah, yes. Enter lagi. Tunggu. Jika sudah gini, kita enter lagi. Kita ketik N. Configure terminal. Ya. Jika sudah, kita langsung matikan DNS lookup untuk mencegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan, misalnya dianggap sebagai hostname. Di sini no IP domain lookup. Bentar. Setelah itu, konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch S1. Interface VLAN 1. Bentar. Titik 2. Bentar. Lagi, sip. Lanjut, konfigurasikan default gateway untuk switch 1. Bentar.
Di sini kita ketik IP default gateway 192.168.1.1. Enter, lanjut. Di sini simpan running configuration ini ke file startup configuration. Exit. Jadi enter lagi, terus kita copy running config startup config. Sudah enter, terus kita enter lagi. Langkah 4, pastikan koneksivitas end-to-end dari PC A ping PC B. Kita lakukan PC A ke PC B. Oke, jika sudah X ping berhasil. Dari S1 ping ke PC B. S1 kita pencet lagi, terus kita ketik ping 192.168.10.3. Kita enter. Tunggu sebentar. Di sini tertuliskan sukses, berarti tandanya sukses. Kita X. Terus semua ping tersebut harusnya sudah berhasil. Tadi memang sudah berhasil dua-duanya dari PC A ke PC B dan C1 ke PC B. Terus di latihan 3 menampilkan informasi perangkat. Dalam latihan 3 Anda akan menggunakan perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Langkah pertama, tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita ke router. Terus kita enter. Nah, passwordnya tadi kita masukin Cisco, terus N. Passwordnya tadi class. Nah, sudah seperti ini, kita geser. Nah, show IP route. Kita ketik. Kita enter. Kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan terkoneksi secara langsung? Kode yang di sini adalah C, kode C. Connector. Kode C. Terus yang kedua, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Di sini ada 2. 2 yang berisikan 192.168.0.0/24 is directly connected. Gigabit Ethernet 0/0/0. Dan yang C yang kedua adalah 192.168.1.0/24 is directly connected. Gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, lanjut, jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Yaitu ini dia, Gigabit Ethernet 0/0/0 dan juga Gigabit Ethernet 0/0/1. Yang kedua, gunakan perintah IPv6 route pada rute R1 untuk menampilkan informasi pada rute IP6. So, IPv6 router kita sudah ini enter. Langkah kedua, tampilkan informasi interface pada router R1. Gunakan show IP interface G0. Mari kita coba. Show IP interface G0 0 enter. Enter lagi. Lagi. Oke, sudah. Apa status operasional dari G0/0/1? Di sini apa status operasional dari interface G001? Nah, di sini tertuliskan adalah line protocol is up connected. Berarti statusnya sudah terkoneksi. Sudah connect. Apa alamat media akses kontrol dari interface G0/1? Di sini kita ketik show IP, show G0/1
slice 1, slice 0, slice 1. Enter. Di sini tertuliskan di sini 1 addressnya ini nih. Is 00E0 F728 4E02 via 00E0 titik F728 titik 4E02. Itu merupakan alamat media akses kontrol MAC. Bagaimana internet address ditampilkan di perintah ini? Di sini alamat addressnya itu internet address is 192.168.1.1/24. Nah, lanjut D2 informasi IP6. IPv6 memasukkan perintah the show IPv6 interface. Kita coba kita enter dulu di sini. Enter. Show IPv6 interface G0 01. Enter. Sudah. Langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Ada berapa perintah yang dapat digunakan untuk memastikan konfigurasi suatu interface. Salah satu yang paling berguna adalah perintah show IP interface brief. Output perintah ini menampilkan summary list interface pada perangkat dan menyediakan feedback dengan segera terhadap status dari setiap interface. 1. Masukkan perintah show IP interface brief. IP interface brief. Enter. Jika sudah, untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan show IPv6 interface brief pada R1. Show IPv6 interface brief. Dan sudah, masukkan show IP interface brief pada switch 1. Kita add dulu. Jadi kita minimize saja, kita sama juga kayak tadi. Kita geser. Show IP interface brief. Sudah. Pertanyaan, jika interface G0 Slice 0, slice 1 diperlihatkan administrasi down, perintah konfigurasi apa yang harus digunakan untuk menyediakan up? Jika down, gunakan perintah interface gigabyte ethernet 0 slice 0 slice 1. Terus habis itu no shutdown. Terus untuk mengaktifkan interface tadi. Yang selanjutnya, apa yang terjadi jika salah konfigurasi interface G0 slice 0 slice 1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Yang terjadi adalah akan terjadi konflik pada keduanya, konflik IP. Nah, karena alamat tersebut sudah digunakan oleh switch S1 VLAN 1, akibatnya koneksi nggak stabil, jadi tidak stabil atau bisa gagal. Oke, ini merupakan tabel rangkuman interface router. Bisa dilihat sendiri nanti di modul. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.